firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini saya boleh kembali lagi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya setiap kita tiap-tiap hari dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang membuat kita tetap optimis menjalani kehidupan ini. Dan kita pasti percaya masa-masa sukar dalam kehidupan kita akan berlalu dan Tuhan ubah menjadi masa yang penuh dengan kesukaan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan sembah kami, ucapan syukur kami dan ucapan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari kemarin dalam hidup kami boleh berlalu, kami boleh menikmati malam dengan istirahat yang Tuhan berikan buat kami, dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang segar. Terima kasih Tuhan, kami mau terus pegang janji firman Tuhan. Kami mau terus berjalan bersamamu Bapa. Karena kami percaya Bapa, di dalam Engkau kami terus punya pengharapan dan kami akan optimis melihat kehidupan ini. Sekalipun tantangan, masalah, pergumulan belum berlalu dalam kehidupan kami, namun kami percaya semuanya akan dapat terlalui bersama dengan Tuhan dan kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan hati kami semakin teguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, masa sulit pasti berlalu. Setiap kita yang sedang menghadapi masalah, pasti ingin badai segera berlalu dalam hidup kita. Kita nggak mau berlama-lama dalam masalah ini, karena itu kita ingin semuanya segera tuntas dan beres. Tapi ada ungkapan yang mengatakan, menyelesaikan masalah tidak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin kita seringkali bertanya, mengapa Tuhan izinkan masalah hadir dalam kehidupan saya? Mengapa Tuhan tidak membiarkan saya untuk terus menikmati zona nyaman di kehidupan saya? Mengapa seringkali masalah membelit hidup saya? Semakin saya berusaha melepaskan belitan itu, semakin saya tidak mempunyai kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak sulit bagi Tuhan untuk langsung membereskan semua masalah kita saat ini juga. Tapi mengapa kita harus bergumul dengan masalah ini untuk waktu yang kita anggap terlalu lama? Kita udah gak tahan, kita merasa tekanan itu terlalu berat. Masalah itu membuat hidup kita terhimpit. Kita rindu badai segera berlalu dalam hidup kita. Hal ini juga yang menjadi kerinduan Daud saat hidupnya dihimpit oleh masalah. Dalam Mazmur 25 ayat 17, Daud mengatakan, "Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku." Daud sering, bahkan teramat sering, curhat kepada Tuhan tentang kegalauan hatinya oleh karena masalah-masalah berat yang dihadapinya. Dalam Mazmur 6 ayat 7, Daud berkata, "Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku." Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam keputusasaan Daud pernah menjerit di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 13 ayat 2-4, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati." Bapak Ibu Saudara, mungkin juga kita pernah menaikkan doa yang sama seperti apa yang dinaikkan Daud kepada Tuhan. Masalah apakah yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara hadapi? Mari tanamkan dalam hati kita, masa sulit ini pasti akan berlalu dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Daud mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Ada begitu banyak musuhnya, salah satunya adalah Raja Saul. Saul ingin membunuh Daud. Hal ini membuat Daud sangat ketakutan karena nyawanya sangat terancam. Kepada Yonatan, anak Raja Saul, Daud berkata, "Hanya satu langkah jarak antara aku dan maut." Apa yang diucapkan Daud sangat beralasan, karena
Pada suatu hari saat Daud sedang bermain kecapi, tiba-tiba Saul mengarahkan tombaknya ke arah Daud dan ingin menancapkan Daud di dinding. Daud berhasil mengelak tikaman Saul. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Tetapi Saul tetap berupaya untuk membinasakan Daud, sehingga Saul mengirimkan orang-orang suruhannya ke rumah Daud untuk mengamati dan membunuh Daud keesokan paginya. Mikal, istri Daud yang juga adalah anak Raja Saul, membantu Daud untuk melarikan diri dan menyelamatkan nyawa suaminya. Daud harus bersembunyi di padang untuk menghindari kejaran Saul. Daud melanjutkan pelariannya ke Gunung Adulam lalu masuk ke hutan Keret. Ia terus mencari tempat perlindungan yang aman. Daud tinggal di pegunungan di padang gunung Zif. Bapak Ibu Saudara, Saul tidak main-main akan rencana untuk membunuh Daud. Dia kerahkan 3.000 orang terpilih dari seluruh orang Israel. Bisa dibayangkan, hari-hari yang dijalani Daud menjadi hari yang sangat sulit dan sangat mencekam baginya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga sedang menghadapi hari-hari yang sangat sulit. Dikejar deadline pembayaran-pembayaran yang harus segera diselesaikan. Keadaan ekonomi yang belum kunjung membaik pasca pandemi Covid. Kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak yang harus segera dipenuhi. Bagi para siswa dan mahasiswa, tantangan berat harus menghadapi ujian kenaikan kelas, kenaikan tingkat, menghadapi pelajaran dan mata kuliah yang sulit, serta banyaknya tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bekerja, harus menghadapi tuntutan dan tanggung jawab yang besar di dalam menyelesaikan pekerjaan. Mungkin ini membuat Bapak Ibu Saudara menjadi stres. Bagi saudara yang masih menunggu panggilan kerja, pastinya saudara terus menanti dan berharap segera mendapatkan pekerjaan tersebut. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara menghadapi kasus yang serupa dengan Daud, dikejar-kejar oleh musuh yang mengancam nyawa. Apa yang harus kita lakukan di saat masalah menerpa kehidupan kita? Dari manakah akan datang pertolongan? Daud juga bertanya tentang hal ini. Di dalam Mazmur 121 ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu Saudara, rasanya ingin sekali semua persoalan kita langsung Tuhan selesaikan saat ini juga. Semua masalah lenyap dalam sekejap. Kita tidak lagi mengalami tekanan yang membuat kita cemas, bimbang, tertekan, dan takut. Namun, kalau Tuhan masih katakan sabar, lewati semua proses ini bersamaku. Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mau memilih jalan kita sendiri untuk mempercepat proses penyelesaian masalah tanpa Tuhan beserta kita? Ataukah kita mau tetap sabar melewati proses ini bersama dengan Tuhan? Daud memilih untuk tetap bersama Tuhan, melewati masa-masa yang sulit dan penuh dengan tantangan. Mazmur 121 ayat 2-8. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Daud akhirnya bisa melewati masa sulitnya dan ia menang. Apa rahasia kemenangan Daud? Yang pertama, dia memiliki hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Mazmur 13 ayat 6, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Hal yang kedua, Daud yakin akan kebaikan Tuhan bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Mazmur 16 ayat 2, aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Hal yang ketiga, Daud senantiasa memandang kepada Tuhan.
Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Hal yang keempat, firman Tuhan menjadi penuntun langkah kehidupannya. Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Apakah kemenangan yang Daud alami atas masalah yang sedang dihadapinya? Yang pertama, Saul akhirnya menyadari akan kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan terhadap Daud. 1 Samuel 24 ayat 18 dan 20 katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Hal yang kedua, setelah melewati masa sulit dalam hidupnya, Tuhan mengangkat Daud lebih tinggi. Daud menjadi raja atas Yehuda, sampai akhirnya Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Ucapan ini pernah Saul katakan kepada Daud dalam 1 Samuel 24 ayat 31, oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masa sulit pasti berlalu dari kehidupan saya, Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, miliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, nikmati kebaikannya dalam setiap masa kehidupan kita. Yang ketiga, fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Yang keempat, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kelima, jangan pernah ambil alih bagiannya Tuhan. Yang keenam, jangan pernah melakukan kejahatan atau cara yang tidak alkitabiah untuk mencoba mengakhiri masa sulit di kehidupan kita. Yang ketujuh, sabar untuk melewati proses. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita katakan dengan iman, masa sulit dalam hidupku pasti akan berlalu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan setiap beban hidup kami, menyerahkan setiap masalah kami dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah kami. Kami mau diajar Tuhan untuk masuk di dalam rencana-Mu, untuk masuk dalam kehendak-Mu, dan kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Bapa yang baik, pada saat kami menghadapi masa sulit dalam kehidupan kami, ajar kami untuk tetap percaya dan memandang kepada Tuhan. Bapa, kami mau beriman dan percaya bahwa masa sulit dalam kehidupan kami akan berlalu. Dan Tuhan, kami mau menang melewati masa sulit ini. Bapa, di saat kami berkata tidak sanggup lagi untuk menghadapi saat-saat sulit dalam hidup kami, di saat kami sudah tidak kuat lagi menahan setiap tekanan yang ada, Tuhan, kami mau datang sungguh-sungguh kepadamu. Engkau membebaskan kami, Engkau memberikan kami kelegaan dan kekuatan. Dan Tuhan, ajar kami untuk terus melihat kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, yang memberikan kelegaan dan ketenangan bagi jiwa kami. Sehingga Tuhan, kami bisa menatap hidup kami, dan kami percaya masa sulit ini akan berlalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan
pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidupmu. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluargamu. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini ingatlah, kau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada dan percaya.